Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MTS. Kita lanjut dengan nomor 13. Diberikan daftar harga kambing kurban seperti di samping ini ya. Arifin membeli 3 ekor kambing dengan harga 10.400.000. Salah satu kambing yang dibelinya memiliki berat 32 kg. Jika selisih berat kambing terbesar dan kambing terkecil yang dibeli Arifin adalah 13 kg, maka rata-rata maksimum berat kambing yang dibeli Arifin adalah titik-titik kilogram. Yang pertama sekali kita lakukan adalah kita misalkan dulu berat kambing itu sebagai X, Y, dan Z kilogram ya. Kemudian diketahui di soal bahwa salah satu kambing yang dibelinya memiliki berat 32 kg. Jadi otomatis kambing dengan berat 32 kg itu adalah kambing yang berada di tengah-tengah ya. Ini bisa kita simpulkan karena 32 itu jika kita lihat dalam tabel itu berada pas di tengah-tengah ya. Yaitu pada kelas C antara 31 sampai 35 pas berada di tengah-tengah. Jadi kita simpulkan bahwa 32 kg itu adalah kambing yang berada di tengah-tengah. Kemudian hubungan antara berat kambing X, Y, dan Z itu kita bisa misalkan seperti ini ya. Kita anggap saja X adalah yang terbesar, kemudian Y, kemudian yang terkecil adalah Z. Kemudian diketahui lagi di soal bahwa selisih berat kambing terbesar dan kambing terkecil adalah 13 kg. Jadi bisa kita tulis yang terbesar adalah X, yang terkecil adalah Z. Maka X dikurang Z itu sama dengan 13 kg ya. Kemudian dikatakan di soal bahwa Arifin membeli 3 ekor kambing dengan harga 10.400.000. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Harga kambing dengan X kilogram ditambah dengan harga kambing dengan berat 32 kg ditambah dengan harga kambing dengan berat Z kilogram itu sama dengan 10.400.000. Kemudian yang di tengah-tengah ini kan kita sudah tahu berat badannya nih yaitu 32 kg. Jika kita lihat pada tabel harga ini, untuk ukuran 32 kg itu berada pada kelas C ya. Di sekitaran sini di antara 31 sampai 35 itu dengan harga 3,3 juta rupiah atau 3.300.000 rupiah ya. Jadi langsung kita substitusikan harganya ke persamaan ini. Harga X ditambah 3.300.000 ditambah harga Z sama dengan 10.400.000 ya. Kemudian 3.300.000 ini kita pindahkan ke ruas kanan agar bisa kita operasikan ya. Jadi kita tulis harga X ditambah harga Z 3.300.000 positif, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif ya. Langsung kita kurangkan, itu hasilnya 7.100.000. Nah, dengan harga 7.100.000 ini kita bisa mengecek jumlah harga pada tabel ini. Ternyata setelah kita cek itu hanya dua angka ini yang kalau kita jumlahkan menghasilkan 7.100.000 atau 7,1 ya. Sehingga kita akan mengambil kambing yang berada di kelas A untuk yang terbesarnya dan di kelas D untuk yang terkecilnya yaitu yang Z ya. Kemudian jika kita lihat di soal yang ditanyakan adalah rata-rata maksimum berat kambing. Maka kita ambil yang terbesar di antara kelasnya. Yang pertama kita ambil di kelas D itu yang paling besar yaitu 30 ya, maka langsung kita ambil 30 untuk yang Z. Berat maksimum untuk Z itu 30 kg. Sehingga ini kan dikatakan lagi bahwa X kurang Z itu sama dengan 13. Z sama dengan 30, kita substitusikan ke persamaan ini. Maka X kurang Z sama dengan 13. Kita substitusikan Z-nya sama dengan 30 menjadi X kurang 30 sama dengan 13. Negatif 30 kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 30 ya. Maka X sama dengan 13 tambah 30 hasilnya 43. Jadi kita sudah mendapatkan berat ketiga kambing ya. Yaitu yang terbesar 43 kg, yang sedang 32 kg, dan yang terkecil 30 kg. Maka kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya adalah rata-ratanya. Rata-rata dari berat kambing, sehingga kita hitung rata-rata berat kambing itu sama dengan kita jumlahkan ketiga berat kambing tersebut, kemudian kita bagi dengan banyaknya kambing yaitu 3 ya. Kita jumlahkan dulu 43 tambah 32 tambah 30 itu hasilnya 105, kemudian kita bagi 3, 105 dibagi 3 itu hasilnya 35. Maka kita telah mendapatkan rata-rata dari berat kambing tersebut.
Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 13 ini adalah C, 35 kg. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15 kita pahami dulu soalnya. Ahmad memerlukan waktu 80 jam untuk mengecat masjid seorang diri. Namun, jika Ahmad dibantu oleh Badar, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 48 jam. Jika Khairil yang mengecat masjid seorang diri, waktu yang diperlukan adalah 72 jam. Lama waktu yang diperlukan apabila Badar dan Khairil mengecat masjid itu bersama-sama adalah titik-titik jam. Kita jawab, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ya. Yang pertama sekali dikatakan bahwa Ahmad memerlukan waktu 80 jam untuk mengecat masjid seorang diri. Maka kita tulis, waktu Ahmad adalah 80 jam. Kita simbolkan dengan TA ya. Kemudian diketahui lagi bahwa waktu Khairil adalah 72 jam ya. Kita simbolkan dengan TC. Kemudian diketahui lagi bahwa jika Ahmad dibantu oleh Badar, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu 48 jam. Kita tulis, waktu Ahmad dan Badar ketika mengecat bersama itu adalah 48 jam. Kita simbolkan dengan TA ditambah B ya. Kemudian di soal tidak dikatakan waktu Badar berapa jam ya. Maka untuk waktu Badar kita anggap X jam. Jadi kita belum tahu, kita simbolkan dengan X dulu. Waktu Badar kita misalkan dengan TB. Kemudian yang ditanyakan adalah lama waktu yang diperlukan apabila Badar dan Khairil mengecat masjid itu bersama-sama. Bisa kita tulis yang ditanya adalah TB tambah C, yaitu waktu Badar dan Khairil mengecat bersama. Jadi untuk mencari TB tambah C ini kita harus tahu dulu TB-nya berapa, yaitu waktu Badarnya berapa. Maka kita cari TB terlebih dahulu. Kita mencari TB menggunakan TA tambah B ya. Jadi kita tulis di sini rumusnya. 1 per TA tambah B itu sama dengan 1 per TA ditambah 1 per TB. Jadi ini bisa kita baca. Mereka mengecat masjid itu dalam waktu atau per waktu TA tambah B. Sedangkan yang ini mengecat masjid dalam waktu TA. Sedangkan yang ini mengecat satu masjid itu dalam waktu TB. Kemudian TA tambah B kan kita sudah tahu nih berapa jamnya. Jadi bisa langsung kita substitusi ya. TA tambah B 48 jam, TA-nya 80 jam. Sedangkan TB kita masih belum ketahui, kita misalkan dengan X. Nah dari sini kita akan mencari nilai X. Langkah selanjutnya kita akan menyisakan X di salah satu ruas. Sehingga 1 per 80 ini akan kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga menjadi 1/4 per 8 dikurang 1 per 80. Dari positif kita pindah ruas menjadi negatif ya. Nah ini kan sudah menjadi pengurangan pecahan biasa. Jadi kita langsung menggunakan trik cepatnya dengan cara kita kali silang ya. Caranya penyebutnya kita kalikan terlebih dahulu 48 dikali 80. Kemudian kita kali silang 80 kali 1 kurang 48 dikali 1. Kemudian langsung saja kita kalikan. 48 dikali 80 itu hasilnya 3840. Sedangkan 80 kali 1 tetap ya. 48 dikali 1 juga tetap 48. Kemudian kita kurangkan 80 dikurang 48 itu hasilnya 32. Per penyebutnya 3840. Nah kemudian dari sini kita bisa mencari nilai X dengan cara kita kali silang ya. X dikali 32, 3840 kita kalikan dengan 1. Sehingga menjadi seperti ini ya. 32 dikali X sama dengan 3840 dikali 1. Kemudian langsung saja kita sisakan X di ruas kiri. Sehingga menjadi X sama dengan 3840 dibagi 32. Setelah kita bagi dapatlah hasilnya 120. Jika siswa sekalian susah membaginya karena penyebutnya berbentuk puluhan, bisa disederhanakan terlebih dahulu agar mudah dalam membaginya ya. Jadi nilai X telah kita temukan yaitu 120, maka bisa kita simpulkan bahwa TB itu adalah 120 jam ya, yaitu waktu Badar adalah 120 jam ketika dia mengecat masjid tersebut sendirian. Maka kita langsung bisa mencari nilai TB tambah C ya, dengan cara sama seperti yang tadi. Yaitu 1 per TB tambah C itu sama dengan 1 per TB ditambah 1 per TC. 1 per TB kita tulis ulang. 1 per TB kita sudah tahu TB-nya 120.
TC-nya juga sudah diketahui, yaitu 72 jam. Kemudian ini kan telah menjadi penjumlahan pecahan biasa ya. Caranya hampir sama, mirip-mirip seperti pengurangan ini. Jadi caranya kita langsung saja mengalihkan penyebutnya 120 dikali 72. Kemudian kita kalikan silang 72 dikali 1 ditambah 120 dikali 1. Kemudian kita langsung kalikan 120 dikali 72 itu hasilnya 8640. Kemudian 72 dikali 1 kan tetap 120 juga dikali 1 tetap 120. Kemudian kita jumlahkan 72 ditambah 120 itu hasilnya 192 per 8640 ya. Kemudian setelah ini kita akan mencari nilai TB tambah C-nya saja. Seperti halnya kita mencari nilai X ini ya. Jadi kan caranya kalau kita mencari nilai X kita kali silang. Nah ini bisa juga kita kali silang. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi saya akan memberikan sebuah trik cara cepat langsung kita temukan nilai TB tambah C-nya. Jadi caranya adalah langsung saja kita tulis TB tambah C sama dengan kita ubah posisi yang di ruas kanan ini. Yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Sehingga membentuk 8640 per 192. Ini bisa kita lakukan dengan syarat di sininya 1 ya. Jadi langsung saja nih kita bagi 8640 dibagi 192 itu hasilnya 45 ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah D, 45 jam. Maka kesimpulannya, lama waktu yang diperlukan apabila Badar dan Khairil mengecat masjid itu bersama-sama adalah 45 jam. Baiklah siswa sekalian, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.